travel umroh, haji, dan wisata halal sesuai sunnah. Randa Az-Zahra Al-Haramain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta manasik haji dari jamaah PT Randa Az-Zahra Al-Haramain. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini, malam Jumat yang bertepatan pada tanggal 1 Zulhijjah 1443 Hijriah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di ruang ini untuk mengikuti salah satu rangkaian untuk menyukseskan pelaksanaan ibadah haji yang insyaallah kita akan laksanakan, yaitu manasik haji yang dilakukan oleh PT Randa Az-Zahra Al-Haramain. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, atau tabi'in, serta umat yang konsisten terhadap ajarannya hingga akhir zaman. Baik, ibu dan bapak-bapak yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala, untuk memanfaatkan waktu, mari kita sama-sama memulai acara kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasbin Abdul Rahim SPDI. Pada Ustadz kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به
ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ustaz Hasbi Abdul Rahim SPDI. Pada beliau kami ucapkan terima kasih. Bapak dan Ibu serta para jamaah sekalian yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya adalah acara inti manasik haji yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Saibani Wujudiono SSY MSI Hafizahullah. Kepada Ustaz kami persilakan dengan hormat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para tamu Allah Subhanahu wa ta'ala, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk manasikul hajj, mempelajari beberapa hukum-hukum yang terkait dengan masalah haji, ya, dan tentu di dalamnya umroh. Semoga Allah mudahkan untuk kita semua bisa memahaminya, dan insya Allah jangan khawatir kalau malam hari ini, ya, karena kita tidak di lokasi, masih misalnya belum paham, nanti ada Ustadz kita, tim yang di Mekah, insya Allah mendampingi dan memantapkan lagi manasik hajinya. Nah, pertama, haji itu rukun Islam yang kelima. Siapa yang mampu, maka hendaknya berusaha untuk melaksanakannya. Dan haji ini ibadah yang membutuhkan kesungguhan, Bapak Ibu. Harta, tenaga, pikiran, ini semua. Makanya balasannya haji itu besar. Apa balasannya? Surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur, tidak ada balasan yang cocok bagi yang haji mabrur, hajinya diterima oleh Allah, kecuali surga. Artinya kalau yang lain masih kecil itu dibanding beratnya amalan yang dikerjakan, sehingga Allah menjanjikan bahwa mereka yang
melaksanakan haji dan diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka surga balasannya. Bapak Ibu yang insya Allah akan berangkat, banyak bersyukur, niatkan dengan sebaik-baiknya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan, karena ibadah harus, ya syaratnya ibadah itu diterima ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu, jadi luar biasa kalau kita bicara haji, ya kita bicara tentang Nabi Ibrahim sebenarnya. Karena syariat haji ini nanti diperkuat ketika Nabi Ibrahim diutus. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah ya, dengan Ismail anaknya. Kemudian ada syariat kurban lagi. Syariat kurban juga terkait dengan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Dan banyak di sana dari amalan haji yang memang erat hubungannya dengan keluarga Nabi Ibrahim. Contohnya apa? Di sana nanti ya ada makam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi membangun Ka'bah. Kemudian ada sa'i, ya, ada air Zam-Zam terkait dengan Nabi Ismail, ada sa'i dari Safa dan Marwah dan sebagainya. Melempar jumroh dan sebagainya. Jadi banyak Bapak Ibu amalan haji itu yang erat kaitannya dengan sejarah maupun syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tentu yang pertama kita ingatkan, ikhlaskan niat dari rumah. Ya, besok Bapak Ibu yang mau berangkat, ya sholat dan mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah di dalam perjalanan ibadah. Nah, amalan atau metode melaksanakan haji itu ada 3 metode. Ya, saya jelaskan sedikit. Satu, apa yang disebut dengan haji tamattu, dan ini kebanyakan kalau orang Indonesia ya semuanya kita pakai haji tamattu. Ini haji yang dekat lah ya dengan sunnah Rasulullah SAW, artinya yang mudah. Apa maksud haji tamattu ini, Bapak Ibu? Haji tamattu itu selain melaksanakan haji juga melaksanakan umroh, dan biasanya dilaksanakan umroh duluan ya. Dan ini insya Allah pola kita nanti begitu. Jadi umroh dulu, selesai umroh maka ya amalan umroh ya dari mikot, pakai pakaian ihram nanti, kemudian tawaf keliling Ka'bah 7 kali. Ini untuk umroh. Nanti kalau insya Allah dibimbing sama ustadz yang mendampingi di sana, itu kalau kita niat umroh, labbaik Allahumma umratan ya wa hajjan ya mutamatti'an, nanti diajari. Kalau bahasa Indonesianya, ya Allah saya niat umroh dan haji tamattu. Nah, pakai pakaian ihram dari mikot
Mikot itu tempat pakai kain ihramnya. Kalau bagi laki-laki ya nanti kita lihat, kita contohkan. Kalau bagi perempuan pakaian apa saja, warnanya boleh, yang penting menutup aurat. Nah Bapak Ibu kalau sudah pakai pakaian ihram nanti untuk umroh, maka tidak boleh lagi pakai pakaian yang berjahit untuk bapak-bapak, tidak boleh pakai minyak wangi lagi untuk bapak-bapak, ibu-ibu juga tidak boleh pakai penutup kepala. Adapun ikat pinggang, kacamata atau payung kalau panas sekali, asal tidak nempel di kepala, payung itu hukumnya boleh. Dilarang kata-kata yang kotor, dilarang ya kalau ada suami istri, dilarang sudah berbicara yang nyerempet saja tidak boleh. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi kata-kata yang bahkan ya kata-kata yang kira-kira menunjukkan amarah ya tidak boleh, ditahan memang bisa. Ditahan rasa amarah atau kata-kata yang misalnya khusus suami istri yang nyerempet, misalnya masalah yang khusus bagi suami dan istri. Kemudian Bapak Ibu masuk untuk melaksanakan umroh, ya seperti biasa umrohnya itu dimulai dari Hajar Aswad. Ya nanti kalau sudah dapat Hajar Aswad dan insya Allah dibimbing, ya, Hajar Aswad kita angkat tangan saja. Ya Allah, Bismillahi Allahu Akbar. Kita menghadap ke lurusnya ini Hajar Aswad, lurusnya. Karena agak sulit, atau bukan agak sulit, ya memang susah dan tidak bisa kita yang rombongan misalnya mau menyentuh Hajar Aswad, jadi cukup dari jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan berdoa, ya sambil berdoa, nanti ketemu lagi situ Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali tawaf di Ka'bah Bapak Ibu? 7 kali. Kalau bagi laki-laki sambil diserempang, pundak kanannya ini kelihatan. Tapi rata-rata sudah pernah umroh ya. Yang mau berangkat sudah pernah umroh kan rata-rata, jadi sudah ada gambaran. Tapi kita sebutkan singkat untuk mengawali. Setelah 7 kali ya sudah sholat di belakang makam Ibrahim, kemudian sa'i. Ini bagi yang haji tamattu, sekali lagi ya, bagi yang haji tamattu. Sa'i, begitu selesai sa'i, ya dimulai dari Safa, Marwah dan berhenti di Marwah. Nanti yang ke-7, setelah itu tahallul. Ya, bagi yang tamattu, bagi bapak-bapak jangan gundul dulu, dicukur tipis aja. Kalau ibu-ibu kan yang penting terpotong seujung kuku sudah boleh, satu ruas kuku. Selesai itu boleh melepas pakaian ihram. Itu yang disebut haji tamattu. Jadi boleh pakaian biasa dulu, baru nanti kita sebutkan tanggal berapa mulai baju ihram lagi. Boleh di situ pakai minyak wangi, mandi, pakai pakaian berjahit, pakai songkok, pakai baju biasa, boleh, semuanya boleh. Tetapi bagi haji tamattu itu ada dam, menyembelih seekor kambing, dan itu kita sudah begitulah ya, dari zaman dari Indonesia semuanya seperti itu. Nah, sholat biasa di Masjidil Haram seperti biasa. Kemudian nanti tanggal 8 Zulhijjah di Saudi kan sudah menetapkan bahwa Arafah itu
kalau hari Jumat lebarannya di sana Sabtu. Jadi tanggal 8 Zulhijjah berarti hari Kamis. Ya, hari Kamis itu Bapak Ibu mulai amalan haji. Jadi pakai pakaian ihram lagi. Sebaiknya sebelum pakai pakaian ihram, misalnya mau potong kuku, apa bersih-bersih, sejak awal mau umroh pun boleh. Tapi kalau misalnya mau bersih-bersih lagi, ya disunahkan kan mandi dan sebagainya. Mandi seperti mandi besar dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu nanti tanggal 8 Zulhijjah Bapak Ibu memakai pakaian ihram lagi. Ya. Menuju Mina. Ya, menuju Mina. Nanti ada tenda-tenda dikelompokkan ya menuju Mina, bermalam di Mina. Di situ sholat ya, mulai duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi tergantung kondisi. Kalau padat, biasa ada yang tidak bermalam full, biasa hanya lewat. Jadi kalau tidak bermalam full di situ bukan tidak sah hajinya, tergantung kondisi juga di sana. Itu mabit di Mina, itu sifatnya sunnah. Jadi amalan haji yang sifatnya rukun pertama ihram tadi. Ya. Labbaik Allahumma hajjan. Ya, nanti kalau sudah pakai pakaian ihram, doanya kalau sudah mau haji apa? Labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, saya akan melaksanakan haji. Sudah berangkat. Nanti mulai habis subuh di tanggal 9 Zulhijjah, ya berarti hari Jumat pagi. Jumat pagi jamaah itu bergerak menuju Arafah. Ada orang bilang haji akbar itu kalau ketemu hari Jumat, ya kan? Tapi sebenarnya semua haji, ya meskipun ada dua pendapat Bapak Ibu, ya, ada yang mengatakan nanti kalau hari Jumat betul haji akbar. Tapi semua haji sebenarnya hajjul akbar, haji yang besar, karena ada hari Arafah di situ. Nah, Arafah, saat di Arafah ini Bapak Ibu di padang Arafah itu ya. Jadi mau yang sakit, mau apa harus datang. Makanya banyak yang ditandu-tandu itu, biar istilahnya mau pakai infus, mau apa semuanya dibawa. Karena wukuf itu rukun. Kalau tidak wukuf, tidak sah hajinya. Kalau yang lain masih bisa diganti-ganti Bapak Ibu. Tapi kalau wukuf tidak boleh diganti. Makanya Allah mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah. Itu intinya. Tanggal berapa itu Bapak Ibu? 9 Zulhijjah. Dan insya Allah kalau tidak ada perubahan di Saudi ya, maka itu pada hari Jumat. Apa yang dilakukan di situ Bapak Ibu? Ya nanti ada tenda-tenda juga di sana. Ya. Sholat duhur, asarnya dijamak di waktu duhur. Ya. Sholat duhur, asar dikosor, dua-dua dilaksanakan dan dilaksanakan di waktu duhur. Ya. Nah ini. Jadi di situ kita perbanyak zikir. Bapak Ibu, saat wukuf di padang Arafah itu, disitulah Allah paling banyak
membebaskan hambanya dari api neraka. Jadi kalau ada pertanyaan kapan Allah paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka selain Lailatul Qadar, maka pada hari Arafah. Ya, cuman kayak kita di Indonesia beda 1 hari. Kita hari Arafahnya ya di sana hari Jumat, kita tanggal 9-nya ketemu hari Sabtu. Maka Bapak Ibu kalau mau dapat pahala yang tidak berangkat haji, boleh puasa 8 dan 9. Karena secara umum sejak hari ini, bagi yang mengambil hari ini dan atau yang mengambil besok, sejak tanggal 1 Zulhijjah sudah boleh berpuasa. Jadi lakukan saja. Jadi perbanyak zikir, mohon ampun. Allah sangat dekat kepada hambanya waktu itu di padang Arafah. Gunakan Bapak Ibu, jangan ngobrol, ya, gunakan betul-betul untuk berdoa. Mohon ampun, mohon pertolongan. Ini tanggal 9 Zulhijjah. Sampai kapan di Arafah? Sampai menjelang maghrib. Nanti ya, sebelum maghrib jamaah, ya bayangkan jutaan ini jamaah ini, ya. Dan padat, ya, padat. Bapak Ibu harus bersabar, ya, padat sekali. Kalau kita kan tetap ya naik bus, ya, naik bus. Padat. Biasa ada yang jalan kaki juga, banyak jalan kaki. Dari Arafah kita berangkat menuju Musdalifah. Kalau bisa bermalam di situ. Sholatnya maghrib dan isya dilaksanakan di waktu isya. Kalau bisa berjamaah di masjid situ, ya, Masjid Namir, ya, kalau bisa. Kalau tidak bisa, maka di sekitar situ. Yang penting sholat dijamak, dikosor, dan dilaksanakan waktu isya. Nah, di situ juga sunnah bermalam di situ. Ya tergantung kondisi. Nanti kita lihat, ya, dan sesuai aturan-aturan. Pokoknya ngikut saja aturan yang ada di sana. Intinya seperti itu. Ada yang bermalam sebentar, ya, sehingga ada yang tidak bermalam. Nah, kondisi atau di situ selesai sholat istirahat, ya, biasanya dikasih lagi makan malam di situ, ya, insya Allah. Nah, setelah itu keesokan harinya, berarti tanggal berapa? Tanggal 10, ya, tanggal 10. Biasanya ada yang tidak singgah di Musdalifah, artinya tidak bermalam. Dia bermalamnya di Mina langsung. Ya, biasa ada yang langsung di Mina. Ya, kalau beberapa misalnya jamaah haji dari beberapa negara yang seperti itu, ada yang misalnya tamu raja tidak bermalam di situ, langsung pergi ke Mina. Ya, pergi ke Mina, bermalam di sana, sholat subuh. Selesai sholat subuh, zikir-zikir, baca, istirahat. Berarti tanggal berapa itu, Ibu? 10 Zulhijjah. Kalau tanggal 8 tadi disebut Yaumut Tarwiyah. Apa hari Tarwiyah? Ya. Kalau tanggal 9 disebut hari apa? Arafah, karena ada wukuf. Kalau tanggal 10 ini juga banyak keutamaannya. Disebut Yaumun Nahr. Hari An-Nahr. Sebenarnya di situ memang waktunya penyembelihan. Nah, tanggal 10 Bapak Ibu bermalam di tanggal 10 posisinya di Mina. Ya.
Apa yang dilakukan? Wah, di situ nanti tenda-tenda banyak sekali. Tapi kalau yang kayak Bapak Ibu fasilitasnya insya Allah bagus. Ya dingin-dingin lah. Iya. Kalau yang reguler itu jauh sekali. Ya. Tapi begitulah ya semangat ibadah haji. Nah, apa amalan yang dilakukan tanggal 10 Zulhijjah itu atau Yaumun Nahar? Ada 4. Ada 4 di situ. Bisa dikerjakan semua langsung, bisa sebagian. Apa 4 itu? Pertama, lempar jumroh. Tanggal 10 lempar jumrohnya itu jumroh Aqabah. Jadi nanti saya gambarkan Bapak Ibu ya. Misalnya ini sekarang sudah enak. Sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi biasanya ini tenda-tenda kita kalau reguler jauh sekali ke sana, putar. Nah, jadi sekitar ini kan tenda-tenda semua kita jalan. Kita ketemu ini jumroh yang pertama, ula namanya. Ini jumroh wusto, tengah. Ini jumroh Aqabah atau kubro. Untuk tanggal 10, Bapak Ibu jangan khawatir kerikil banyak itu di dekat-dekat tenda ya. Jangan ambil kerikil yang begini. Ini bukan kerikil ini. Kasihan kalau kena orang. Yang kecil-kecil saja. Dan sekarang taruhlah ini ada tiangnya Ibu ya, Bapak Ibu ya, ada tiangnya. Ini dibikin lebar ini. Lubangnya lebar sekali dan dalam. Ini juga lebar sekali dalam. Ini juga lebar sekali dalam. Jadi tidak seperti dulu. Dulu lempar jumroh hanya 1 lantai. Jadi begini, sekarang 3 lantai. Yang mau bawah, mau tengah, mau atas. Jadi aman. Insya Allah enggak berdesak-desakan. Ya, makanya nyantai aja. Ya, Allahu Akbar saja. Nah, untuk tanggal 10 jalan jumroh kita ambil 7 kerikil. Tapi usahakan siapkan 10, 15 atau 12 ya. Pertimbangan siapa tahu tidak masuk. Iya. Pokoknya pelan-pelan pastikan begini misalnya. Ya, misalnya di situ tiang enak sekarang. Tidak mesti harus kena tiang. Biasa orang Indonesia ya. Kuat mental itu. Iya, bisa kena orang. Ya, tidak mesti kena tiangnya, yang penting masuk di lubang ini. Dan sekarang dibikinkan lubang besar sekali mutar. Jam berapa itu? Jadi setelah duhur sebenarnya sunnahnya. Tapi banyak orang Indonesia ya terutama atau sebagian orang Somalia pagi-pagi dengan alasan nanti padat. Sekarang ya istilahnya memang padat tapi enak lah. Artinya bisa. Jadi jangan pagi. Habis duhur sampai malam ya. Nah, yang kita lempar pertama jumroh Aqabah dulu. 1 kali. Artinya hanya 1. 7 kali 1. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar ya. Nggak mesti yang besar. Dia bilang ada anekdot. Kenapa besar sekali? Supaya setannya mati. Ya. Jadi takbir saya, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, saya jadi pengen lagi saya berangkat. Ya, subhanallah. Saya berangkat tahun 2018 ya. 2018 saya berangkat. Waktu itu saya jadi tamu raja. Jadi agak enak juga fasilitasnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan bisa membersamai jamaah insyaallah. Amin. Jadi 7 kali. Nah, setelah itu pintu keluarnya aman. Jadi sekarang pintu masuk, pintu keluar lebar sekali jadi aman. Lantai dasar, lantai tengah, lantai paling atas. Biasanya yang paling atas itu dari orang-orang yang agak jauh. Ada yang naik kereta memang dari atas itu untuk melempar jumroh yang jauh bisa. Atau khusus warga Saudi. Biasanya khusus warga Saudi
atau warga Timur Tengah lah ya, khusus warga Saudi yang haji itu mereka melempar jumrohnya pakai ya fasilitas khusus di atas. Ya mungkin Bapak Ibu kalau pengen seperti itu berbuka Saudi dulu. Berbuka Saudi ya, hidungnya mancung. Kalau kita ini kan mancung ke dalam ya. Nah, jadi itu hari pertama. Setelah itu tadi amalan pertama. Yang kedua, Bapak Ibu boleh tahallul sudah. Boleh tahallul. Boleh pakai pakaian biasa. Dan setelah itu biasanya kita ya nanti dengan tim itu sudah dipotongkan damnya di situ hari itu. Jadi dipotong damnya. Jadi apa amalan di tanggal 10? Lempar jumroh. Setelah itu tahallul. Ya, tahallul yang kedua karena kita sudah tahallul yang haji tamattu kan? Ya. Jadi setelah itu bukan kurbannya, damnya sudah disembelihkan, insya Allah dengan tim-tim yang ada diatur. Kemudian kalau sempat tawaf ifadah, pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah itu ya cuman sampai sa'i, tidak ada tahallul. Tapi kalau belum, nah ini nanti kita lihat rutenya setelah di sana ya. Kita lihat rutenya dan lihat perkembangannya nanti bersama rombongan. Kalau memungkinkan tawaf ifadah. Tapi kalau belum, nanti ditunda tawaf ifadahnya. Kapan? Digabung dengan tawaf wada. Jadi tawafnya itu nanti ifadahnya pas mau pulang, baru tawaf ifadah boleh. Tawaf ifadah niatkan dengan wada. Kalau tawaf wada Pak, Bapak Ibu itu hanya tawaf saja, tidak ada sa'i. Iya. Tapi kalau tawaf ifadah ya digabung nanti tawaf wada dengan ifadah sampai sa'i. Tapi kalau belum dilakukan ya kalaupun dia tawaf ifadah, setelah tawaf ifadah kembali kemana? Ke Mina lagi. Tidak boleh di hotel dulu, ke Mina lagi. Di Mina lagi ini masih 2 malam. Minimal 2 malam, maksimal sampai 3 malam. Kan 10. Nah, tanggal 11 apa? Zulhijjah itu melempar jumroh lagi. Apa pekerjaannya setelah itu? Lempar jumroh. Lempar jumroh, ambil, kan kita yang mau lempar 3. Ula, wusto, akobah. Ambil jumlahnya berapa? Minimal 21. 7. Berarti bawa makin sekitar 25. Kecil-kecil pakai plastik-plastik atau kantongan. Dan biasanya di sela-sela tenda disiapkan. Banyak lah. Karena waktu itu saya tanya, dari mana ini kerikil banyak sekali? Malah disebar. Kalau habis itu diambil lagi, disebar lagi. Disebar lagi supaya untuk jamaah. 7 kali. Allah Akbar, 7 kali. Di sini lagi. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Sini lagi. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Selesai, balik. Zikir, sholat biasa. Sholat biasa seperti biasa. Ya sudah pakai pakaian dia biasa. Tanggal 12 lempar jumroh lagi. 7. Bawa lagi 25 lah kerikil. Ya. Setelah itu balik lagi, ibadah lagi, biasa lagi. Nikmatilah
ya, nikmati ibadah di sana. Nah, Bapak Ibu sering dengan dengar nafar awal? Pernah belum? Ada yang dibilang, oh ini nafar awal, ini nafar tsani. Nafar awal itu kan sunnahnya kita berapa hari melempar jumrah itu sampai tanggal 13 Zulhijjah. Tapi ada keburu-buru misalnya, atau ada program, atau ada aturan pemerintah, sebagian sudah harus balik. Tanggal 12 setelah melempar boleh ke Mekah. Mulai misalnya kan lemparnya habis duhur ya. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang lihat pagi-pagi sekali ya, kalau di sini ya, kalau fatwa Departemen Agama sih membolehkan. Ya sudah membolehkan karena pertimbangan kepadatan. Itu ada fatwa dari Kementerian Agama. Tapi kalau bisa nanti kita mengikuti habis duhur tanggal 12 itu setelah melempar 333 balik. Tanggal 12 itu boleh balik ke Mekah. Itu berarti Bapak Ibu nafar awal. Ya saya belum tahu pastinya di sana nanti. Ya program khusus untuk di sana karena pasti semua melihat kondisi. Setelah di Mekah apa yang dilakukan ya sholat saja. Sholat. Beribadah di Masjidil Haram. Nah, kalau tanggal 12 belum balik, maka dilengkapi tanggal 13 melempar lagi. 777 selesai tanggal 13 habis duhur mulai balik ke Mekah. Inilah yang disebut dengan nafar tsani. Ayo apa? Yang pertama nafar awal. Artinya dia kurang 1 hari tetapi itu tidak berdosa. Ayat yang jelas. Mana Ustaz Hasbin ayatnya itu? Wa man ta'ajjala ya fi yaumaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa. Siapa yang buru-buru maka tidak ada dosanya. 2 hari sudah balik. Dan siapa yang mau ta'akhir, mau tinggal dulu sampai hari ke-13 di Mina juga tidak apa-apa, asal bertakwa kepada Allah. Dengan demikian selesai haji. Sisa tawaf wadah. Kalau ifadah belum, nanti kita lihat ya kondisi di sana. Bisa ifadah dulu, kemudian nanti tawaf wadah, bisa juga digabung. Nanti 1 kali tawaf. Itu bagi haji tamattu. Haji kiron mirip. Yang kedua haji kiron, tapi amalan hajinya sama. Bedanya kalau haji kiron itu haji dulu, baru umroh terakhir. Tapi sama-sama kena dam. Kiron itu hanya menggabungkan, tapi biasanya pelaksanaannya haji dulu. Yang ketiga haji ifrad. Ifrad itu pokoknya haji tok. Jadi tapi berat. Begitu mulai datang masuk mikot sampai selesai amalan haji harus pakai pakaian ihram. Wah, coba bayangkan kalau awal bulan Zulhijjah, awal bulan Zulqa'dah sudah berangkat jamaah haji yang ifrad sampai balik pakai pakaian ini terus. Yang laki-laki. Wah, itu berat. Makanya selain ringan, maka haji tamattu ini ya inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja amalan. Yang penting Bapak Ibu, ibadah haji itu banyak godaannya. Ngobrol, HP, ya untuk sekarang godaannya bisa HP itu. Kalau bisa ya, yang biasa rutin lihat-lihat Instagram, jangan nih. Yang ya kalau Facebook untuk kasih informasi boleh, yang penting jaga hati. Ya, kalau A.A. kan bilang itu, jagalah hati, ya kan begitu ya. Jangan kau kotori, ya.
Dijaga hatinya. Jangan ya banyak godaan itu biasa ngobrol, panggrumpi, pokoknya hati-hati. Ibu-ibu hati-hati betul. Pokoknya jangan begini. Pokoknya lihat apapun di sana jangan cukup dalam hati saja dan banyak istighfar. Karena kita ketemu banyak macam-macam Bapak Ibu. Ada ya kalau orang-orang mohon maaf di salah satu negara itu pokoknya mau tidur saya mau di pinggir jalan, pakaiannya nggak urus. Pokoknya ada yang mau begitu. Kalau ada yang model-modelnya begini, pokoknya jangan ya kalau bisa bantu tapi jangan dibatin yang buruk. Ya perbanyak saya istighfar. Apa ini? Begitu. Yuk. Sampai moyong-moyong mulutnya. Nah, ini bahaya ini. Hati-hati. Gibah, ngomongin orang, dan jaga jangan sampai riya. Ya, riya itu ya ambil dokumentasi boleh Bapak Ibu, tapi tetap dibatasi untuk diri kita. Dan saran saya untuk yang tidak berhubungan dengan ibadah ya dikurangi, terutama HP ya kurangkanlah baik-baik. Dan dalam waktu-waktu yang mustajab, terutama di di saat tempat-tempat ibadah dan secara khusus di Arafah. Ini jadi selesai sudah amalan. Sebenarnya tidak banyak itu yang dikerjakan. Yang paling berat apanya? Menjaga. Dari satu ibadah ke ibadah yang lain ini yang paling berat dijaga. Ya, itu yang paling berat. Ini saja amalan haji ya, ringkas ya, saya sengaja tidak terlalu banyak, langsung kepada ya inti ya, langsung ke situ ke intinya supaya ada gambaran. Bagaimana Bapak Ibu? Ada gambaran? Ada ya? Ada. Nanti kalau satu kali lagi sama Ustadz di sana kan didampingi, dibimbing ya. Oh begini ya, sudah ya seperti ini. Ini kemudian untuk pakai pakaian ihram untuk bapak-bapak sudah bisa kan? Seperti pakai kain sarung saja biasa. Ini ada, nanti saya contohkan lah sekilas ya. Jadi pada prinsipnya untuk amannya Bapak Ibu bisa untuk bapak-bapak bisa pakai ikat pinggang yang dari yang dijahit di sana, ikat pinggang itu boleh ya. Jadi Bapak Ibu yang dijahit, kacamata apa itu, insya Allah tidak masalah. Silahkan kalau ada pertanyaan sampai di sini terkait dengan fikihnya, ya. Ada? Jelas ya? Alhamdulillah kalau jelas. Ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi. Dan tentunya insya Allah saya juga ada di grup ya, saya ada di grup. Kalau ada pertanyaan masalah fikih nanti saya bisa jelaskan di situ ya. Saya sudah bersama Bapak Ibu di grup Haji Plus ya. Insya Allah saya pantau ya, insya Allah 24 jam ya, kita pantau juga sejak dari sini ya, biidnillahi azza wa jalla ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Hal-hal yang teknis ya nanti sambil jalan insya Allah akan diinfokan oleh travel ya, oleh Ibu Andi insya Allah. Dan yang paling penting adalah siapkan mental, banyak doa ki Bapak Ibu. Jangan lupa ya, bawa obat-obat tak yang biasa diminum. Yang punya darah tinggi ya, jangan lupa obatnya yang diresepkan dokter. Karena di sana itu banyak apotek juga, cuman kadang beda mereknya, ya beda mereknya. Minum saja yang sudah kita biasa bawa. Perkirakanlah sekitar 15-20 hari, ya seperti itu. Kira-kira seperti itu diperkirakan. Kemudian hal-hal yang penting kebutuhan pribadi, ya. Dan nanti saya ingatkan Bapak Ibu, kalau ada barang yang cair di atas berapa umum? 100 mil. Di atas 100 mil masukkan di bagasi, jangan ditenteng ya. Misalnya minyak gosok, ya kita kan Makassar ini
terkenal dengan minyak gosoknya, ya, minyak kayu putih, madu, atau apa yang berupa cair. Misalnya ibu-ibu ada skincare-nya, ya jangan ditenteng, simpan dulu, biar biasa-biasa aja dulu di perjalanan, ya. Kalau ada alat pembersih atau apa, pokoknya simpannya di bagasi, lebih aman. Kemudian jangan simpan uang di bagasi, ya. Ini saya ingatkan ini, jangan simpan uang di bagasi. Kalau bawa uang banyak, khawatir titip tour leader, ya, aman insya Allah, ya. Jadi untuk masalah real gampang nih di sana, ya, nggak usah tukar di sini. Tapi kalau ada yang sudah tukar atau mau tukar, no problem, persiapan. Tapi kalau cuman belanja jangan khawatir. Di sana pakai uang rupiah. Jangankan rupiah, bahasa Bugis saja. Tahu nih, ya, Mas Simpo, apalagi? Ya, Lamu. Nah, ini. Jadi jangan khawatir. Di sana pokoknya kalau orang Indonesia itu dihargai. Ya, dihargai karena kita kebanyakan sopan. Ya, orang Indonesia ini dari dulu alhamdulillah. Bahkan biasa bukan namanya kita disebut. Kalau lihat orang Indonesia, Syahrini. Ya. Kalau yang lihat laki-laki, Jokowi. Ya, itu. Baik Jokowi, beli di sini Jokowi. Ya, kalau dulu waktu masih musim Pilpres, Prabowo, Jokowi. Ya. Nah, ini. Jadi begitu. Mereka tak tahu apa yang tren di Indonesia, siapa nama-nama itu saja kalau orang Indonesia. Kemudian saya jelaskan sedikit, orang Arab itu semua di sana panggil kita, meskipun belum selesai ibadah haji, pasti apapun kalau kita di Arab dipanggil haji, hajah. Nah, dipanggilnya begitu. Jadi nggak usah bilang, saya belum haji. Memang begitu panggilannya. Ya, memang begitu panggilan sana bagi orang yang non Saudi yang datang ke Mekah. Seperti itu. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan yang ringkas ini bisa dipahami. Ya, haji kita haji tamattu insya Allah, ya, lebih tepat sesuai sunnah dan juga lebih mudah biidznillah. Hal-hal yang teknis sambil jalan insya Allah akan didampingi oleh Bu Andi. Nanti akan ada biar perkembangan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu, ya nanti kalau mau bertanya masalah syar'i bisa di grup, bisa kalau misalnya tidak di grup bisa di Japri. Nomor saya yang ujungnya 425 di grup itu, ya. Tertulis Syaibani. Ya. Baik. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, Bapak dan Ibu yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi manasik haji yang disampaikan oleh Ustadz Haji Syaibani Mudiono SSI MSF Bizallah. Semoga apa yang beliau tadi sampaikan dapat kita pahami supaya kita bisa menerapkannya ketika kita melaksanakan ibadah haji nanti insyaallah. Bapak Ibu serta hadirin sekalian insyaallah Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya materi tadi atau manasik haji yang disampaikan oleh Ustadz, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Semoga kita diberikan kekuatan baik iman dan fisik oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji nanti insyaallah, dan kita kembali ke rumah kita masing-masing dan menjadi haji yang mabrur insyaallah. Sekian yang sempat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.